Kaisar Naga Abadi Chapter 1291 Bahasa Indonesia 1291 Ujian atas niat kekacauan dan pembantaian. Esensi bumi, angin, api, guntur, dan air memang merupakan 5 esensi yang berbeda, dan semuanya digabungkan. Anda hampir tidak memenuhi syarat untuk ujian. Namun, apakah Anda bisa mendapatkan Chaos Scripture dan berhasil mengolahnya masih memerlukan serangkaian ujian? Earthone melihat 5 maksud di sekitar Lu-Ming dan mengangguk sedikit. Ada secercah harapan di kedalaman matanya. Lu-Ming diam-diam terkejut. Dia kagum dengan kondisi gila dalam mengolah kitab suci yang kacau. Pertama-tama, dia harus memahami konsep 5 atribut yang sangat berbeda. Misalnya, konsep bumi, angin, api, guntur, dan air. Lu-Ming adalah 5 konsep yang sangat berbeda. Jika Lu-Ming mengembangkan konsep bumi dan yang lainnya adalah konsep gunung atau konsep bumi, itu tidak akan berhasil. Hal ini dikarenakan konsep gunung, konsep bumi, dan konsep bumi mempunyai atribut yang sama. Atau, mustahil sekalipun seseorang mengolah konsep air, konsep es, konsep rawa, dan sebagainya, karena sifat dasarnya sama. Hanya maksud dari 5 elemen yang sangat berbeda yang telah dikembangkan hingga lingkaran penuh tingkat 4. Kondisi ini sulit ditemukan bahkan 1 dari 1 miliar orang jenius. Selanjutnya, dia harus berhasil menggabungkan kelima maksud tersebut. Ini bahkan lebih sulit dan kejam. Jika bukan karena 9 garis keturunan naga Lu-Ming, dia tidak akan mampu mencapainya. Lu-Ming tidak dapat membayangkan siapa lagi di dunia ini yang dapat memenuhi persyaratan seperti itu selain dia. Dan ini hanyalah persyaratan awal ujian. Jika dia ingin berkultivasi, dia masih harus melalui ujian. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan. Sekarang, ikuti tesnya. Lewati bagian itu dan teruskan. Jika Anda bisa berjalan sampai akhir, Anda akan mendapatkan kitab suci kekacauan dan memupuk kehendak kekacauan. Jika kamu gagal di tengah jalan, kamu akan diteleportasi keluar, dan aku akan mengirimmu kembali. Juga, di tempat ini, waktu dipercepat berkali-kali lipat. Sekalipun Anda tinggal di sini selama beberapa tahun, hanya sesaat yang akan berlalu di dunia luar. Jadi, Anda dapat yakin dan menerima ujiannya. Kata Bumi 1. Beberapa tahun di sini hanyalah waktu singkat di dunia luar. Mata Lu-Ming berbinar dan dia sangat gembira. Yang dia khawatirkan adalah jika dia tinggal di sini terlalu lama, akan terjadi perubahan di dunia luar, seperti dandan dan gelembung, atau situasi di alam liar dewa. Tapi sekarang, Lu-Ming tidak perlu khawatir. Beberapa tahun di sini hanyalah waktu singkat di dunia luar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pada saat yang sama, dia mengagumi kekuatan Sekte Hunyuan. Sekte Hunyuan. Kekuatan macam apa itu? Itu benar-benar tak terduga dan sangat kuat. Saya harus mendapatkan kitab suci yang kacau. Dengan hilangnya kekhawatirannya, mata Lu-Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengepalkan tangannya. Jika dia berhasil mengembangkan kehendak kekacauan legendaris, kekuatan tempurnya akan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Itu akan menjadi kartu asnya yang paling kuat. Yang lebih penting lagi, bantuan yang dihasilkannya di masa depan tidak terbayangkan. Tatapan Lu-Ming perlahan menjadi tegas. Senior Earthone, junior ini akan pergi. Lu-Ming menangkupkan tinjunya ke arah Tu Yiyi dan melangkah maju, berjalan menuju lorong. Sosoknya perlahan menghilang ke dalam lorong. Sudah berapa tahun, saya akhirnya menunggu seseorang. Kali ini, aku harus berhasil. Melihat punggung Lu-Ming yang menghilang, mata Tu Yi dipenuhi dengan harapan dan antisipasi. Dia sudah menunggu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, ada juga favorit surga luar biasa yang memenuhi persyaratan dan dibawa ke sini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai akhir, lulus semua ujian, dan memupuk keinginan kekacauan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu. Setiap kali seseorang datang, itu adalah secercah harapan. Ia dipenuhi dengan antisipasi dan berharap ada yang berhasil mengolahnya. Earthone berdiri dengan tenang di aula dan menunggu. Lu-Ming melangkah ke lorong itu. Awalnya semuanya tenang. Namun setelah berjalan beberapa saat, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, raungan penuh dengan niat membunuh terdengar.
Niat membunuh yang tak ada habisnya tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Saat ini, mata Lu Ming memerah. Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah terpicu di dalam hatinya. Hati Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh seperti ini terlalu dingin dan kuat. Orang biasa akan berubah menjadi idiot jika terkena niat membunuh seperti ini. Namun, mata Lu Ming hanya berkedip sesaat di awal. Dia segera menjadi tenang. Ini adalah ujian lain dari niat membunuh. Namun, itu jauh lebih rendah daripada niat membunuh yang tak ada habisnya dari garis keturunan ketiga. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tatapannya menjadi semakin tenang, tidak terpengaruh oleh niat membunuhnya. Faktanya, Lu Ming juga mengerti mengapa ada ujian niat membunuh. Ini karena dalam kehidupan seorang pejuang, jika dia ingin mencapai puncak, dia harus membunuh jalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Jalan ini ditakdirkan menjadi jalan berdarah, jalan yang penuh dengan niat membunuh. Mereka yang tidak bertekad akan terpengaruh oleh niat membunuh. Oleh karena itu, beberapa warisan yang lebih kuat akan melakukan tes untuk menguji niat membunuh. Sayangnya, garis keturunan ketiga Lu Ming memiliki niat membunuh yang tiada habisnya. Tes-tes ini adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan garis keturunan ketiga. Lu Ming tetap bergeming meskipun ada niat membunuh yang menyelimutinya. Matanya tenang saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, penuh tekad. Tiba-tiba lingkungan sekitar berubah lagi. Niat membunuh yang tak ada habisnya menghilang tanpa jejak. Mencicit, kicau burung yang merdu terdengar di telinga Lu Ming. Renyah dan menyenangkan. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa serta gelombang harum bunga yang menyegarkan pikiran. Itu benar-benar berbeda dari niat membunuh yang tak ada habisnya tadi. Lu Ming mau tidak mau menjadi tenang. Lu Ming mendongak dan menyadari bahwa dia berada di luar desa pegunungan kecil. Di depan mereka ada sebuah desa pegunungan kecil. Desa kecil itu dikelilingi oleh rumput hijau dan bunga berwarna-warni. Burung-burung beterbangan dan berkicau, membuat desa ini tampak seperti surga. Ding ling ling. Suara merdu terdengar. Itu adalah seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun. Dia sangat merah muda dan memiliki wajah merah. Dia sangat manis. Ada serangkaian lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Saat dia berjalan, mereka mengeluarkan suara merdu. Gadis kecil itu berlari ke sisi Lu Ming dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia berbisik, "Kakak, apakah kamu orang luar? Apakah kamu tersesat? Datanglah ke rumahku, Ling Ling akan mentraktirmu teh susu." Dengan itu, gadis kecil itu menarik tangan besar Lu Ming dan berjalan menuju desa. Dia begitu polos dan manis sehingga Lu Ming tidak tega menolaknya. "Halo, anak muda." Seorang pria berpenampilan jujur sedang membawa seikat kayu bakar. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tersenyum dan menyapanya. Meskipun Lu Ming tahu bahwa ini adalah ilusi, dia mau tidak mau terpengaruh oleh kesederhanaan ini. Senyuman muncul di wajahnya dan dia mengangguk ke arah pria kekar itu. "Ibu, kakak ini tersesat. Saya membawanya ke sini sebagai tamu untuk mentraktirnya teh susu." Gadis kecil itu menarik Lu Ming dan berjalan ke desa. Mereka sampai di sebuah rumah kayu. Di depan rumah kayu itu, ada seorang wanita muda berusia 30-an. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tersenyum bersih dan menepuk kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih. "Karena kamu adalah teman Ling Ling, kamu juga adalah teman ibu. Tunggu di sini, aku akan ambilkan teh susu." Wanita muda itu masuk ke dalam rumah dan dengan cepat mengeluarkan batu bata teh untuk membuat teh untuk Lu Ming. Segera, aroma teh susu yang kuat tercium di depan rumah kayu itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1292 Bahasa Indonesia 1292 Jalur Pembunuhan Lu Ming. "Ling Ling, kamu punya teman sekarang. Bisakah kamu membelikanku minuman juga?" Seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat dan tersenyum. "Kakek kelima, tentu saja bisa," kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Desa pegunungan kecil itu sangat sederhana. Tidak ada yang licik dan senyum mereka bersih. Lu Ming mau tidak mau tertular. Dia mengambil teh susu dan menyesapnya. Itu sangat manis. "Kakak, apakah ini enak?" Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. "Ini baik." Lu Ming tersenyum. "Terima kasih, kakak." Gadis kecil itu menunjukkan senyuman bahagia dan melompat-lompat.
Lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya berbunyi dengan suara yang menyenangkan. Orang-orang di desa pegunungan kecil semuanya sangat sederhana. Kedatangan Luming menarik banyak orang untuk menonton. Namun kebanyakan dari mereka sangat sederhana dan jujur. Mereka tersenyum pada Luming, dan senyuman mereka mengungkapkan ketulusan mereka. Aku ingin tahu apa yang akan diuji oleh dunia ilusi ini. Luming menyesap teh susunya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tiba-tiba, terdengar sedikit suara udara dipotong. Itu sangat ringan, seperti anak kecil yang memegang pisau tajam dan menusuknya ke Luming. Suaranya sangat ringan. Namun, dengan tingkat kultivasi Luming, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Itu adalah Ling Ling, gadis kecil itu. Sebuah belati muncul di tangannya dan dia menusukkannya ke perut Luming. Saat ini, gadis kecil itu sama sekali tidak naif. Wajahnya dipenuhi keganasan. Membunuh. Gadis kecil itu berteriak dan menusukkan belatinya tepat ke arah Luming. Luming mundur sedikit dan menghindari serangan gadis kecil itu. Membunuh. Teriakan dingin terdengar dari belakang. Ibu gadis kecil itu, wanita muda yang baik hati, juga memegang pedang dan menikam Luming dengan ekspresi galak. Setelah itu, lelaki tua di sebelah kanan, kakek kelima dari gadis kecil itu, yang tadinya sederhana dan jujur, juga mengeluarkan pisau dan menebas ke arah Luming. Kekuatan mereka sangat kecil dan lemah, sama seperti penduduk desa biasa. Namun, masing-masing dari mereka tampaknya sangat membenci Luming dan ingin membunuhnya. Luming mundur dengan santai dan menghindari semua serangan. Namun, mereka tidak menyerah dan menuntut Luming. Membunuh. Selain gadis kecil dan yang lainnya, penduduk desa lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Luming. Apa yang sedang kalian lakukan? Luming berteriak. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menyerang Luming dengan mata merah. Ketika Luming mundur, mereka terus menyerangnya. Di sekitar desa pegunungan kecil, penduduk desa yang awalnya sederhana dan jujur berlari menuju Luming seolah-olah mereka sudah gila. Mereka ingin membunuh Luming, dan segala jenis senjata ditusukkan dan ditebas ke arah Luming. Luming menghindari serangan itu. Dia ingin terbang ke langit dan meninggalkan tempat ini, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Dia dihadang oleh suatu kekuatan. Membunuh. Semakin banyak penduduk desa yang menyerang Luming dengan mata merah. Ding Ling Ling. Gadis kecil, Ling Ling, berada di garis depan. Dia mengarahkan belati ke perut Luming. Luming menghindar terus-menerus tetapi jumlah penduduk desa bertambah dan mereka mengelilinginya ke segala arah. Tatapan Luming menjadi semakin dingin. Saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi jika Anda ingin membunuh saya, maka saya tidak bersalah. Karena kita musuh, maka aku akan membunuhmu. Membunuh. Begitu Luming mengucapkan kata, bunuh, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Tombak panjang muncul di tangannya. Dengan kilatan tombak panjang, langit dipenuhi bayangan tombak. Puff, puff. Tombaknya ditusukkan, dan yang pertama menanggung bebannya adalah gadis kecil itu. Sinar tombak menembus ruang di antara alisnya, memakukannya ke tanah. Setelah itu, ada wanita muda dan kakek kelima yang berpikiran sederhana. Orang yang awalnya baik hati dan sederhana telah dibunuh oleh Luming. Awalnya, hati Luming bergetar. Namun, tatapannya segera digantikan oleh tatapan dingin. Di jalur seni bela diri, karena dia harus membunuh, dia akan membunuh mereka secara menyeluruh. Membunuh, membunuh. Sinar tombak melolong. Bagaimana penduduk desa ini bisa menolaknya? Mereka dibunuh satu per satu. Mayat menutupi desa pegunungan dan darah mewarnai surga merah. Luming melangkah maju dan berjalan keluar dari desa pegunungan. Masih ada penduduk desa yang menyerang Luming dari segala arah. Pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi mayat. Segera, Luming keluar dari desa dan melihat kota yang bahkan lebih besar dari desa sebelumnya. Banyak orang melihat Luming dan berteriak dengan mata merah, pembunuh. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh dia. Di kota, semakin banyak orang yang menyerang Luming. Luming tidak punya pilihan. Dia hanya bisa membunuh jalan keluarnya. Kidarah memenuhi udara, dan jutaan mayat tergeletak di tanah. Kemanapun Luming pergi, semua orang yang melihatnya pasti ingin membunuhnya. Luming tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Perlahan, mata Luming memerah.
Dia memancarkan niat membunuh yang dingin dan tatapannya menjadi semakin dingin. Di luar, di aula besar, Ertuan sedang menatap bola bundar di depannya. Gambar di bola itu adalah gambar tempat Luming berada. Tiba-tiba, riak muncul di angkasa, dan sosok emas muncul di samping Ertuan. Yang emas, Bumi Satu mengangguk. Bagaimana itu? Kamu bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, kan? Kata yang emas. Aku tidak tahu. Tahap pertama sangat sulit. Seorang ahli seni bela diri tidak bisa berhati lembut. Jika dia bertemu musuh, dia harus membunuh mereka apapun yang terjadi. Ini perlu. Jika dia berhati lembut, dia hanya akan mati di tangan musuh. Namun, dalam pembantaian tanpa akhir, di tumpukan mayat dan lautan darah, Anda harus tetap berpikiran jernih dan menjaga hati Anda tidak berubah. Hati sebagian orang perlahan-lahan akan berubah dalam pembantaian yang tiada akhir dan akhirnya berubah menjadi mesin pembunuh. Tapi itu tidak ada gunanya. Alis Dao Tuyi sedikit berkerut. Itu benar, manusia mudah tersesat. Kata yang emas. Tiba-tiba, ruang itu bergerak lagi, dan beberapa sosok muncul. Itu boneka seperti Tuyi, tapi warnanya berbeda. Itu adalah petir, kayu, air, dan seterusnya. Saat sosok-sosok ini muncul, mereka semua menatap bola bundar itu tanpa berkedip. Sudah bertahun-tahun, saya harap anak ini bisa lulus. Yang emas menghela nafas. Semua orang memandang dalam diam. Pembantaian Luming terus berlanjut. Matanya semakin merah, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semuanya. Ada suara di benaknya yang terus meraung, seolah ingin menenggelamkan Luming dalam pembantaian tanpa akhir. Niat membunuh semacam ini, lahir di hati Luming, bukan dari dunia luar. Bahkan garis keturunan ketiga tidak dapat membantu Luming. Menekan. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di benak Luming. Itu adalah suara dari garis keturunan prasasti penekan penjara. Luming menggigil dan pikirannya kembali jernih. Itu tidak benar. Aku, Luming, hanya membunuh musuhku dan bukan orang yang tidak bersalah. Tidak peduli berapa banyak musuh yang kubunuh, mereka tetaplah musuhku dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Biarpun aku harus membunuh, aku akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Pikiran Luming berputar dan matanya perlahan kembali jernih. Pada akhirnya, dia hanya duduk bersila dan pikirannya memasuki keadaan hampa. Di dunia luar, serangan mendarat di tubuh Luming dan menghilang satu demi satu, tidak mampu menyakitinya sama sekali. Kaisar Naga Abadi Chapter 1293 Bahasa Indonesia 1293 Teknik Bela Diri Penciptaan, Teknik Asal Bumi. Setelah beberapa jam, Luming membuka matanya. Saat ini, matanya sudah kembali jernih. Niat membunuh di matanya telah hilang sama sekali. Yang ada hanya ketenangan dan kedamaian. Orang-orang di sekitarnya masih menyerang Luming. Luming mengambil satu langkah ke depan dan inti esensialnya meledak, mengembun menjadi cahaya tombak yang tak ada habisnya. Dia menembus orang-orang dan membunuh mereka semua. Namun, kali ini, hati Luming tidak goyah sama sekali. Di jalan yang penuh dengan pembunuhan ini, dia tidak lagi dikendalikan oleh pembunuhan dan menjadi mesin pembunuh. Di aula, Ertuan, Goldwan, dan yang lainnya tersenyum saat melihat ini. Dia lulus ujian pertama, kata Bumi Satu sambil tersenyum. Meskipun saya melewati tahap pertama, tahap selanjutnya bahkan lebih sulit. Yang emas menghela nafas. Jangan terburu-buru, lakukan selangkah demi selangkah. Kata Bumi Satu. Yang lain mengangguk dan terus menonton. Kali ini, Luming tidak berhenti. Cahaya tombak tak berujung keluar dari tubuhnya. Dia melakukan perjalanan puluhan mil dengan setiap langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, segala sesuatu yang menghalangi jalannya berubah menjadi abu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lingkungan sekitar berubah lagi. Luming kembali ke lorong. Selamat telah melewati tahap pertama. Sebuah suara terdengar di benak Luming. Setelah itu tidak ada suara lagi. Ini baru tahap pertama. Ini sangat sulit. Luming diam-diam terkejut. Setelah memasuki bagian ini, akan ada niat membunuh tanpa akhir yang tiba-tiba menimpa mereka. Kemudian, mereka akan memasuki ilusi dan tersesat dalam pembunuhan. Awalnya, Luming mengira ini sudah tahap kedua.
Ia tidak menyangka ini baru tahap pertama. Tahap pertama sudah sangat sulit. Siapa yang tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan? Mata Lu Ming dipenuhi dengan keyakinan dan semangat juang. Dia melangkah maju. Perjalanannya sangat panjang dan sepertinya tidak ada habisnya. Lu Ming berjalan setengah jam dan lorong di depannya tiba-tiba menjadi lebar, seperti ruangan batu. Ruangan batu itu dipenuhi ukiran yang padat dan misterius. Samar-samar seseorang bisa merasakan aura bumi. Di depan ruangan batu, ada tirai kuning terang yang menghalangi jalan. Di dinding, ada teknik bela diri esensi bumi, teknik ion bumi. Hanya mereka yang berhasil mengolah teknik ion bumi yang dapat menembus tirai cahaya. Anda hanya dapat melewati tahap ini jika Anda berhasil memahami teknik bumi ion di dinding. Anda hanya punya waktu setengah tahun. Suara sebelumnya terngiang di benak Lu Ming lagi. Keterampilan bela diri dari esensi bumi, teknik asal bumi. Agar berhasil mengolahnya dalam waktu setengah tahun. Mata Lu Ming berbinar. Penilaian kali ini adalah teknik pencak silat penciptaan bumi. Selain itu akan memakan waktu setengah tahun. Lu Ming sangat percaya diri. Segera, pandangan Lu Ming tertuju pada ukiran di dinding dan dia mulai memahaminya secara detail. Di mata Lu Ming, ukiran itu tampak hidup. Mereka seperti ular kecil yang merayap di dinding, berubah menjadi teknik seni bela diri yang menakjubkan. Teknik bela diri konsep bumi. Betapa indahnya. Begitu dia melihatnya, Lu Ming merasa bahwa teknik penciptaan seni bela diri ini sangat menakjubkan dan misterius. Tampaknya berisi kebenaran langit dan bumi. Lu Ming sebelumnya telah mengembangkan teknik seni bela diri, serangan dewa petir, dengan konsep guntur. Kesulitan dalam mengembangkan serangan Thunder God sudah sangat tinggi. Itu 100 kali lebih sulit daripada teknik seni bela diri biasa. Namun, tingkat kesulitan teknik ion bumi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serangan dewa petir. Lu Ming berdiri di sana dan mengamatinya dengan cermat selama 3 hari, tetapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tak heran jika ia mampu lulus ujian selama ia berhasil mengolahnya dalam waktu setengah tahun. Kesulitan dalam berkultivasi terlalu besar. Di aula, Earth One, Gold One, dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang. Saya ingin tahu apakah anak ini berhasil memahaminya dalam waktu setengah tahun. Seseorang berkata, jika Anda benar-benar membutuhkan waktu setengah tahun untuk berhasil memahaminya, maka tidak ada harapan untuk tahap selanjutnya. Kata yang emas. Itu benar. Berdasarkan pengalaman masa lalu, semakin singkat waktu yang digunakan maka peluang keberhasilannya semakin besar. Beberapa orang hanya berhasil memahaminya dalam waktu setengah tahun, atau bahkan 5 bulan. Ini menunjukkan bahwa potensi mereka terbatas, dan mereka pasti akan gagal di tahap selanjutnya. Bumi satu menghela nafas. Semakin pendek waktu yang dibutuhkannya untuk melewati pos pemeriksaan ini, semakin besar harapannya di masa depan. Dulu, orang yang menggunakan waktu paling singkat adalah 3 bulan 15 hari, namun dia tetap belum mencapai akhir. Menurut pendapat saya, hanya jika dia berhasil memahaminya dalam waktu 3 bulan barulah dia memiliki harapan untuk lulus ujian. Kata yang emas. Semua orang terdiam, dan suasananya terasa agak berat. Sudah cukup bagus bisa memahaminya dalam waktu setengah tahun. Untuk memahaminya dalam 3 bulan sungguh terlalu sulit. Di ruang batu, Lu Ming masih tidak bergerak, dengan hati-hati merasakan ukiran di sekitarnya. Di mata Lu Ming, tanda-tanda itu sepertinya telah berubah menjadi orang-orang kecil yang sedang berlatih teknik seni bela diri penciptaan bumi dan teknik bumi ion. Inti dari teknik bela diri konsepsi adalah konsepsi. Potensi dan kekuatan konsepsi dapat dikerahkan sepenuhnya. Kekuatannya bisa diberikan 10 kali atau bahkan 100 kali. Oleh karena itu, untuk mempraktikkan teknik bela diri konsepsi, seseorang harus memulai dari konsepsi. Perlahan, Lu Ming menutup matanya. Sosok kecil yang dibentuk oleh tanda itu menghilang, hanya menyisakan kehendak bumi di hati Lu Ming. Perlahan-lahan, alam esensi bumi dan tanda-tandanya mulai tumpang tindih. Di tempat ini, seseorang tidak dapat menggunakan pohon kuno pemahaman jalan untuk memahaminya. Seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. 5 hari, 10 hari, sebulan. Setelah 1,5 bulan, Lu Ming tiba-tiba pindah.
Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanah mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Pukulan ini seberat gunung dan sekuat Thunderbolt. Tampaknya menekan segalanya dan memiliki perasaan seperti penjara yang menekan seni surgawi. Ya, inilah perasaannya. Mata Lu Ming berbinar. Dia terus mengayunkan tinjunya dan kekosongan itu bergemuruh dan meledak. Di aula utama, mata Earth One, Gold One, dan yang lainnya berbinar. Itu cepat. Ini baru setengah bulan, dan dia sudah memahami tekniknya. Luar biasa. Itu terlalu menakjubkan. Meski baru menyentuh pintunya, itu baru 1,5 bulan. Dia benar-benar memiliki peluang untuk berhasil dalam pelatihan dalam 3 bulan. Hahaha, masih ada harapan. Earth One, Gold One, dan yang lainnya berseru penuh semangat, mata mereka menunjukkan harapan yang kuat. Mereka telah menunggu terlalu lama dan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Di ruang batu, Lu Ming berlatih tanpa henti, sepertinya tanpa henti. Waktu terus berlalu. Kekuatan pukulan Lu Ming semakin kuat, dan dunia gemetar karena pukulannya. 2,5 bulan telah berlalu. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan konsep bumi meledak dengan kekuatan tinju. Itu sangat kuat. Teknik elemen tanah. Ini adalah teknik elemen tanah. Lu Ming telah berhasil mengolahnya. Meskipun keduanya merupakan keterampilan bela diri berkonsep artistik, keterampilan Bumi Ion jelas berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada serangan Dewa Petir, dan juga lebih kuat. Meski hanya di level pertama, kekuatannya setara dengan serangan Thunder God level kedua. 2,5 bulan. Saya tidak tahu di level apa dia berada. Mari kita selesaikan ini dulu. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melangkah maju dan sampai di depan layar cahaya berwarna kaki. Dia melayangkan pukulan. Kaca. Layar cahaya berwarna kaki pecah seperti kaca, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Lu Ming berjalan mendekat dan melanjutkan ke depan. Di balik layar cahaya, masih ada lorong, tapi tidak lama kemudian, Lu Ming datang ke ruangan batu lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 1294 Bahasa Indonesia 1294 Pertarungan antara teknik dan konsep bela diri. Hampir sama persis dengan ruangan batu sebelumnya. Dinding ruang batu dipenuhi ukiran. Bedanya, ukiran tersebut dipenuhi aura konsep api. Di depannya, ada juga layar lampu merah menyala yang menghalangi jalannya. Teknik seni bela diri penciptaan api, teknik elemen api, ada di dinding. Hanya dengan berhasil mengembangkan teknik elemen api dalam waktu setengah tahun Anda dapat menembus tirai cahaya dan memasuki level berikutnya. Suara itu terngiang-ngiang di benak Lu Ming lagi. Kali ini, teknik seni bela diri penciptaan api, teknik elemen api. Mungkinkah itu didasarkan pada alam maksud yang telah saya pahami? Saya telah memahami 5 jenis alam niat, jadi apakah saya harus berlatih 5 jenis teknik seni bela diri alam niat? Petik 2. Lu Ming tidak bisa tidak menebak-nebak dalam hatinya. Dia melihat ke layar cahaya, lalu berjalan mendekat, mengaktifkan teknik Bumi Ion, dan meninjunya. Setelah kekuatan tinju yang keras menghantam tirai cahaya, itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada riak yang terlihat. Kemudian, Lu Ming beralih ke serangan Dewa Petir, teknik surgawi penekan penjara, langkah menghentak surga 9 naga, dan seterusnya. Namun, semuanya tidak berguna. Tidak ada satupun riak di layar cahaya. Sudah kuduga, tidak ada gunanya mencoba bersikap oportunis. Dia masih harus menguasai teknik elemen api dengan sukses sebelum dia bisa lulus ujian. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia mulai melihat ukirannya dan mulai memahami teknik elemen api. Dengan pengalaman sebelumnya, Lu Ming masuk ke zona tersebut dengan sangat cepat. Teknik elemen api juga lebih kuat daripada serangan Thunder God, namun kesulitan mengolahnya juga menakutkan. Lu Ming memahaminya dengan cermat. Waktu berlalu. 2 bulan 12 hari kemudian, seluruh tubuh Lu Ming bermandikan api, seperti dewa api. Dengan serangan biasa, kekuatan konsep api meledak secara ekstrim, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Dia telah berhasil mengembangkan teknik elemen api. Saya telah berhasil mengolahnya lagi. Hahaha. Itu masih dalam waktu 3 bulan. Kali ini hanya butuh 2 bulan 12 hari.
Saya telah menghemat 3 hari dibandingkan dengan teknik bumi ion. Ada harapan. Ada harapan kali ini. Pemahaman Luming ini terlalu kuat. Benar-benar ada harapan kali ini. Di aula, Earth One, Gold One, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Dulu, orang tercepat yang berhasil mengolah teknik bela diri membutuhkan waktu 3,5 bulan. Namun, Luming hanya membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk teknik pertama dan 3 hari untuk teknik kedua. Dia telah melampaui semua orang di masa lalu. Semakin pendek waktunya, semakin besar potensinya. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk melewati ujian terakhir. Ledakan. Luming mengarahkan jarinya dan menggunakan teknik elemen api. Konsep api berkumpul di ujung jarinya dan menyentuh layar lampu merah menyala. Layar cahayanya pecah dan menghilang. Luming tersenyum dan terus berjalan ke depan. Seperti yang diharapkan Luming, mereka tiba di ruangan batu lain setelah berjalan kaki singkat. Terdapat juga ukiran pada dinding ruangan batu, dan di ujung ruangan batu juga terdapat tirai cahaya. Kali ini, dia perlu memahami teknik bela diri konsep angin, teknik asal angin. Luming tidak ingin membuang waktu. Dia segera memasuki keadaan itu dan mulai memahaminya. Kali ini, Luming menggunakan 2 hari lebih sedikit. Dia hanya membutuhkan waktu 2 bulan 10 hari untuk berhasil memahami teknik elemen angin dan melewati tahap ini. Tak lama kemudian, mereka sampai pada tahap selanjutnya. Kali ini, teknik elemen air, teknik bela diri penciptaan air. Kali ini waktunya dipersingkat 2 hari. Ia hanya membutuhkan waktu 2 bulan 8 hari untuk berhasil mengolah dan melewati tahap ini. Kemudian tiba waktunya tahap kelima. Dia perlu mengembangkan teknik bela diri, teknik asal guntur, dari penciptaan guntur. Dibandingkan dengan Luming, mantra asal guntur jauh lebih mudah. Ini karena Luming telah mengembangkan serangan dewa petir sebelumnya dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengembangkan teknik seni bela diri dengan konsep guntur. Oleh karena itu, lebih mudah baginya untuk mengolahnya. Pada akhirnya, Luming hanya menggunakan waktu total 2 bulan untuk berhasil mengembangkan teknik elemen petir dan melewati tahap ini. Selamat, kamu telah melewati tahap kedua. Ketika Luming melewati layar cahaya kelima, sebuah suara terdengar di benaknya. Dari awal hingga akhir, Luming membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk melewati tahap kedua dan mengembangkan 5 teknik penciptaan seni bela diri yang kuat. Saya benar-benar mendapat untung. Sekalipun saya tidak mendapatkan Chaos Scripture kali ini, saya tetap mendapat untung. Mata Luming bersinar. Kelima teknik bela diri ini sangat berharga di dunia luar. Itu tidak sebanding dengan teknik niat seperti serangan Thunder God. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di antara teknik niat bela diri. Jika Luming dapat mengembangkan 5 jenis teknik seni bela diri ke tingkat tertinggi, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Ayo lanjutkan. Saya harus mendapatkan kitab suci yang kacau. Luming mengepalkan tangannya dengan erat. Itu hanya sebuah ujian, tapi dia bisa mendapatkan 5 teknik penciptaan seni bela diri yang begitu menakjubkan. Kitab suci yang kacau pasti luar biasa menakjubkan. Hati Luming membara karena gairah. Dia terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, cahaya di depannya menjadi terang dan Luming sampai di arena pertarungan. Panggung pertarungan sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 100 mil. Platform pertempuran, mungkinkah itu menjadi ujian kecakapan tempur? Luming mengangkat alisnya. Bus, bus, suara mendesing. Ketika Luming melangkah ke ring pertempuran, 5 sosok tiba-tiba mengembun di depannya. Kelima sosok itu semuanya laki-laki tinggi dan kekar, namun warna kulit mereka berbeda. Ada yang berwarna kuning, ada yang hijau, ada yang biru, dan ada yang merah. Itu mirip dengan Earth One yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Tampaknya itu adalah boneka. Di babak terakhir, gunakan teknik asal bumi, teknik asal guntur, teknik asal api, teknik asal air, dan teknik asal angin untuk mengalahkan kelima boneka tersebut. Teknik bela diri lainnya tidak akan efektif. Batas waktunya adalah 2 tahun. Sebuah suara terdengar di benak Luming. Untuk uji coba terakhir, ia hanya harus mengalahkan kelima boneka tersebut dalam waktu 2 tahun. Luming baru saja berpikir. Bus, salah satu dari 5 sosok itu menerkam ke arah Luming. Sosok ini berwarna kaki dan menggunakan teknik asal bumi.
Itu melayangkan pukulan ke arah Luming, dan inti bumi memenuhi udara. Tekanan kuat diberikan pada Luming. Tingkat budidaya boneka itu tidak lebih lemah dari tingkat Luming. Dengan tambahan teknik bumi ion, teknik ini menjadi sangat kuat. Ledakan. Esensi vital dalam tubuh Luming meledak dan konsep bumi menyebar. Dia menggunakan teknik bumi ion dan meninju lawannya. Ketika kedua tinju bertemu, Luming merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak ke arahnya. Tubuh Luming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Penguasaannya terhadap teknik ion bumi jauh di atas milikku. Mata Luming menyipit. Bang! Boneka berwarna kaki itu melangkah ke panggung pertarungan dan menyerang Luming. Kekuatan tinjunya seberat gunung dan seberat bumi. Tak terkalahkan. Luming punya pemikiran. Dalam situasi di mana mereka memiliki kekuatan yang sama, penguasaan teknik ion bumi Luming tidak sebaik lawannya. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Adapun keterampilan bela diri lainnya, tidak akan efektif. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga datang dari dalam tubuh Luming saat 9 aliran energi naga meledak. Kekuatan naga meledak, dan kekuatan Luming meningkat secara dramatis. Dia menggunakan teknik bumi ion dan melayangkan pukulan. Namun, saat berikutnya, ekspresi Luming berubah. Pasalnya, kekuatan boneka berwarna kaki tersebut juga meningkat pesat. Itu tidak lebih lemah dari kekuatan naga Luming. Selain teknik Earth Ion yang lebih kuat, kekuatan pihak lain masih membuat Luming kewalahan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1295 Bahasa Indonesia 1295 Perpaduan teknik dan konsep bela diri. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dan Luming masih terpaksa mundur. Garis keturunan. Jantung Luming berdetak kencang. Garis keturunan ketiganya muncul dan gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan Luming, kekuatan boneka berwarna kaki tersebut juga akan meningkat. Setelah itu, Luming melemparkan penjara yang menekan seni surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Sejalan dengan itu, kekuatan pihak lain juga meningkat pesat. Itu tidak ada gunanya. Tidak peduli bagaimana Luming meningkatkan kekuatannya, pihak lain juga akan meningkatkan kekuatannya. Itu memang tidak ada gunanya. Pada akhirnya, kita harus menggunakan teknik bela diri penciptaan. Luming menghela nafas dan menyingkirkan garis keturunan dan kekuatan naganya. Seperti yang diharapkan, kekuatan pihak lain juga melemah. Kekuatan dasarnya masih setingkat dengan Luming. Kalau begitu aku akan bertarung dengan teknik penciptaan seni bela diri. Luming hanya menggunakan inti esensialnya dan menggunakan teknik ion bumi untuk melawan pihak lain. Sayangnya, teknik penciptaan seni bela diri lawannya lebih kuat daripada teknik Luming. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia masih belum bisa menandingi lawannya. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, dia terlempar dari arena pertempuran. Saat Luming turun dari arena pertempuran, pihak lain berhenti menyerang. Cobaan ini tampaknya sangat sulit. Hanya satu boneka berwarna kaki yang bergerak. Masih ada 4 boneka lainnya yang belum bergerak. Saya ingin tahu apakah 5 boneka lainnya akan bergabung. Jika mereka bergabung, kesulitannya akan semakin parah. Tidak heran butuh waktu 2 tahun. Luming berpikir cepat. Sepertinya saya hanya bisa melewati tahap ini dengan meningkatkan level teknik bela diri saya dengan cepat. Kalau begitu, ayo lanjutkan pertarungannya. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengambil langkah maju dan kembali ke arena pertarungan. Teknik kreasi seni bela diri yang digunakan pihak lain persis sama dengan miliknya. Pertarungan terus-menerus akan sangat membantu pemahaman Luming tentang teknik penciptaan seni bela diri. Bus! Kali ini, bukan boneka berwarna kaki yang menyerang. Sebaliknya, yang menyerang adalah boneka berwarna merah menyala. Itu menggunakan teknik elemen api dan diisi dengan serangan eksplosif. Luming juga menggunakan teknik elemen api untuk melawannya. Teknik elemen api pihak lain jelas lebih kuat daripada teknik Luming. Bahkan jika Luming mencoba yang terbaik, akan sulit baginya untuk menolak. Betapa indahnya. Jadi teknik elemen api bisa digunakan dengan cara ini. Saat dia bertarung, Luming merasakan teknik elemen api yang dilakukan oleh pihak lain. Pada saat yang sama, itu cocok dengan budidayanya sendiri dan meningkatkan pemahamannya tentang teknik elemen api.
Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming dijatuhkan dari ring pertempuran. Namun, Luming tidak berkecil hati. Dia naik ke ring pertarungan. Kali ini, boneka hijau yang menyerang. Lawannya menggunakan teknik elemen angin. Begitu saja, begitu Luming terlempar dari ring pertarungan, dia akan segera naik dan bertarung dengan lawannya. Saat dia bertarung, dia memahami teknik penciptaan seni bela diri, membuat kemajuan pesat. Setiap saat, dia hanya akan berhenti melahap batu kasar untuk mengisi kembali inti esensialnya ketika inti esensial Luming habis. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun terakhir, selain memulihkan inti esensialnya, Luming telah melawan 5 boneka tersebut. Pemahamannya tentang 5 teknik penciptaan seni bela diri telah meningkat pesat. Luming telah membuat terobosan besar dalam kelima jenis teknik seni bela diri. Dia telah memasuki tahap ketiga dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Luming menggunakan teknik bumi ion untuk melawan boneka berwarna kaki. Kekuatan tinju Luming sangat kuat dan berat, dan konsep bumi diintegrasikan ke dalamnya. Setiap pukulan seakan menekan lawan dengan bumi. Kekuatannya sangat mengejutkan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan tubuh boneka berwarna kaki itu terlempar jauh, jatuh di tepi ring pertarungan. Turun. Luming menyerang boneka berwarna kaki itu. Bus. Namun, pada saat itu, sosok berwarna hijau muncul. Boneka hijau itu menerkam Luming seperti sambaran petir. Dengan lambaian tangannya, teknik elemen angin membelah ruang dan menebas Luming. Pada saat yang sama, aura yang menyala-nyala memenuhi udara dan sosok merah menyala menerkam Luming. Lalu wayang biru dan wayang ungu. Boneka berwarna kaki pun ikut terangkat. Kelima boneka itu menerkam Luming. Memang benar, seperti dugaan Luming, kelima boneka itu telah bergabung. Kekuatan gabungan dari 5 boneka itu sangat mengejutkan. Luming terpaksa mundur terus-menerus. Yang terpenting, ketika Luming menggunakan salah satu teknik penciptaan seni bela diri, dia akan tertahan oleh boneka yang bersangkutan dan tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Luming hanya bisa terus-menerus mengubah teknik penciptaan seni bela diri, menggunakan 5 jenis teknik seni bela diri secara bergantian untuk memblokir serangan lawan. Namun, butuh waktu untuk memutar kelima maksud tersebut. Meski hanya sesaat, itu tetap merupakan kekurangan. Luming terpaksa mundur terus-menerus dan terlempar dari arena pertempuran setelah beberapa gerakan. Kelima boneka itu terlalu kuat dan tanpa celah jika digabungkan. Saya bukan tandingan mereka ketika saya hanya menggunakan satu teknik bela diri. Jika saya bisa dengan sempurna mengubah kelima teknik bela diri, mungkin masih ada harapan. Luming merenung dan kemudian pergi ke arena pertarungan. Begitu dia melangkah ke arena pertarungan, kelima boneka itu menyerang Luming. Luming hanya bisa melakukan yang terbaik untuk terus beralih di antara 5 teknik penciptaan seni bela diri dan melawan 5 boneka. Pada awalnya, Luming sama sekali bukan tandingannya. Hal ini karena akan selalu ada kesenjangan dalam transisi antara 5 teknik penciptaan seni bela diri. Itu tidak sempurna dan lawan akan memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Luming menjadi semakin terampil dalam beralih di antara 5 teknik penciptaan seni bela diri. Beberapa bulan kemudian, Luming dapat dengan mudah beralih di antara 5 teknik penciptaan seni bela diri dengan sempurna. Dia bisa menggunakan teknik kreasi seni bela diri apapun dengan mudah. Dia bahkan dapat memisahkan tangan kiri dan kanannya untuk menggunakan teknik kreasi seni bela diri yang berbeda. Pada titik ini, Luming akhirnya memblokir serangan kelima boneka itu. Sekering. Namun, pada saat ini, boneka berwarna kaki itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, sosok kelima boneka itu berubah dan 5 teknik seni bela diri diledakkan. Mereka menyatu dan membentuk warna kacau yang meledak ke arah Luming. 5 teknik penciptaan seni bela diri sebenarnya digabungkan menjadi satu, dan kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Hanya dengan satu gerakan, Luming terlempar keluar arena. Mustahil. Kamu bisa bermain seperti ini. Luming berteriak dalam hatinya. Kesulitan uji coba ini terlalu tinggi. Teknik dari 5 boneka menjadi semakin kuat, dan sekarang, mereka benar-benar mampu menggabungkan 5 teknik bela diri bersama-sama. Fusi.
Benar, fusi. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Mungkinkah ini merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kehendak kekacauan? Hanya dengan menggabungkan 5 teknik bela diri yang penuh niat, seseorang akan memenuhi syarat untuk mengembangkan niat kekacauan. Luming tidak bisa tidak menebak. Pos pemeriksaan ini bukan hanya ujian, tetapi juga temper. Hanya mereka yang bisa menerobos melalui pelatihan seperti itu yang bisa berjalan sampai akhir dan berhasil mengembangkan kehendak kekacauan. Kehendak kekacauan adalah raja dari keinginan antara langit dan bumi. Benar-benar menakutkan. Namun, tidak sulit untuk membayangkan bahwa kesulitan dalam mengolahnya benar-benar menakutkan. Kondisi untuk mengolahnya juga sangat keras. Tidak semua orang berhasil mengolahnya. Hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi barulah seseorang dapat berhasil mengolahnya. Ujian di sepanjang jalan mungkin untuk mempersiapkan pengembangan kehendak kekacauan. Jika dia tidak bisa lulus semua ujian di sepanjang jalan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengembangkan kitab suci kekacauan, dan dia juga tidak akan berhasil mengembangkan kehendak kekacauan. Memikirkan hal ini, mata Luming dipenuhi dengan semangat juang lagi. Ayo, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memadukan 5 teknik bela diri penciptaan. Luming berteriak dan bergegas ke ring pertarungan untuk melawan kelima boneka itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1296 Bahasa Indonesia 1296 Sukses, Kaisar Primal Chaos. Di aula utama, Earth One, Gold One, dan yang lainnya menatap bola dan mengamatinya dengan cermat. Dia berada di tahap terakhir. Saya ingin tahu apakah dia bisa berhasil. Yang emas menghela nafas, matanya penuh harapan tetapi juga sedikit khawatir. Tahap terakhir adalah kuncinya. Dalam sejarah, ada orang yang berhasil mencapai tahap ini, namun semuanya gagal di langkah terakhir. Jika mereka tidak dapat menggabungkan 5 teknik bela diri menjadi satu, mustahil untuk berhasil mengembangkan niat kekacauan. Kata Bumi 1. Hasil anak ini adalah yang terbaik dalam sejarah. Saya harap dia bisa sukses. Sosok merah menyala berbicara. Saya harap begitu. Yang lain menghela nafas. Di arena pertarungan, Luming baru saja naik ketika dia diledakkan. Luming tidak berkecil hati sama sekali. Dia bergegas ke ring pertarungan lagi. Kelima boneka itu menyerang pada saat bersamaan. Mereka menggabungkan 5 keinginan dan menyerang Luming. Indra spiritual Luming terus-menerus memindai bagaimana kelima boneka itu mengintegrasikan 5 teknik seni bela diri dari 5 konsep. Dia juga terus-menerus menganalisa dalam pikirannya. Kekuatan perpaduan 5 teknik niat seni bela diri terlalu kuat. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, Luming terlempar keluar dari ring pertempuran dan memuntahkan seteguk darah. Luming tidak berkecil hati. Dia naik ke ring pertarungan dan terus bertarung, terlepas dari cederanya. Waktu berlalu hari demi hari. Pada awalnya, Luming hanya bisa memblokir 1 atau 2 gerakan. Seiring berjalannya waktu, jumlah gerakan yang bisa dia blokir bertambah dan waktu dia bertahan bertambah lama. Setelah setengah tahun berikutnya, Luming sudah mampu menahan lebih dari 10 gerakan. Saat ini, masih ada 9 bulan lagi sebelum 2 tahun itu habis. Namun, Luming belum memahami perpaduan 5 teknik penciptaan seni bela diri. Masing-masing dari 5 teknik bela diri memiliki sistemnya sendiri. Masing-masing dari mereka adalah eksplorasi mendalam dari teknik bela diri mereka sendiri. Semuanya unik. Terlalu sulit untuk menggabungkannya menjadi satu. Tampaknya ketika saya menggabungkan 5 jenis keinginan sebelumnya, saya hanya mengalami perpaduan yang dangkal. Itu bukanlah perpaduan yang benar dan lengkap. Jika itu adalah perpaduan sempurna, 5 jenis keinginan tidak akan terpisah, tetapi akan menjadi jenis keinginan baru. Setelah jangka waktu ini, Luming juga memahami bahwa apa yang disebut perpaduan 5 konsep di masa lalu hanyalah perpaduan yang dangkal. Dia masih jauh dari perpaduan sempurna. Perpaduan 5 teknik bela diri alam niat masih perlu dimulai dari perpaduan alam niat. Luming sedang menganalisis segala macam kemungkinan dalam pikirannya. Dia kemudian naik ke ring pertempuran untuk memverifikasi pikirannya. Ledakan. Di atas ring pertarungan, konsepsi 5 warna Luming mengelilinginya, dan dia langsung menggunakan 5 jenis teknik seni bela diri konsepsi, api, guntur, dan angin, itu bersiul melalui ring pertarungan dan meledak ke arah 5 boneka.
Namun, di bawah perpaduan 5 teknik seni bela diri dari 5 boneka, serangan kuat itu langsung hancur. Itu benar-benar tak tertandingi. Rasanya seperti tahu yang dipukul dengan baja. Melanjutkan. Lu Ming terus-menerus menggunakan 5 jenis teknik penciptaan seni bela diri, mencoba menggabungkannya. Ya, inilah perasaannya. Selama kita terus menempuh jalan ini, pada akhirnya kita akan berhasil. Meski masih gagal, mata Lu Ming berbinar. Dia akhirnya merasa telah menemukan arah yang benar. Selama dia menemukan arah yang benar, dia pada akhirnya akan berhasil. Pertempuran besar terus berlanjut. Setengah bulan kemudian, Lu Ming melancarkan serangkaian pukulan. Kali ini, hanya 4 teknik seni bela diri yang dilepaskan. Bukan karena dia kekurangan satu, tetapi Lu Ming telah berhasil menggabungkan keduanya. Haha, aku akhirnya berhasil pada langkah pertama. Lu Ming sangat gembira. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengambil langkah pertama. Jika dia menggabungkan 2, maka menggabungkan 3, 4, atau bahkan 5 hanya masalah waktu saja. Lanjutkan, lanjutkan. Lu Ming bersemangat dan terus berjuang. Di aula, Earth One, Gold One, dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka hampir melompat. Dia berhasil menggabungkan keduanya. Dia tidak jauh dari kesuksesan. Nomor 1 dalam sejarah, nomor 1 dalam sejarah. Dulu, belum ada seorang pun yang mampu mencapai tahap ini. Ada harapan. Hahaha, warisan dari Yang Mulia Penguasa, apakah akhirnya ada penerusnya? Petik 2. Yang Emas dan yang lainnya tertawa. Mereka sangat senang dan gembira. Pada awalnya, menggabungkan keduanya akan relatif mudah. Namun, akan semakin sulit untuk menggabungkan ketiga, 4, dan 5 jenis tersebut. Namun, Lu Ming telah menemukan arah yang benar. Dia punya tujuan yang jelas. Dia meningkat setiap saat dan mendekati tujuannya. Waktu berlalu hari demi hari, 1 bulan, 1 bulan. Itu semakin dekat dan dekat dengan 2 tahun. Lu Ming juga telah membuat terobosan besar. Dia berhasil menggabungkan 3 tipe dan kemudian 4 tipe. Ketika masih ada 1 bulan tersisa hingga 2 tahun berlalu, Lu Ming akhirnya berhasil menggabungkan 5 jenis teknik kreasi seni bela diri menjadi 1 teknik kreasi seni bela diri. Ledakan. Energi primal chaos memenuhi udara, dan kekuatan mengerikan menghamburkan serangan kelima boneka tersebut, dan energi yang kuat terus meledak. Bang, bang, bang. Kelima boneka itu dikirim terbang oleh Lu Ming dan jatuh di luar ring pertempuran. Meskipun kelima boneka tersebut juga menggabungkan 5 teknik penciptaan seni bela diri, mereka dipisahkan oleh 5 orang. Lu Ming sendirian, jadi fusinya lebih murni dan kekuatannya lebih besar. Secara alami, kekuatan tempur yang dia keluarkan lebih kuat. Hahaha, dia berhasil, dia berhasil. Ayo pergi dan lihat. Earth One, Gold One, dan sisanya meraung penuh semangat. Kemudian, sosok mereka bergerak dan mereka semua menghilang dari aula. Saat berikutnya, ruang di panggung pertempuran tempat Lu Ming berada retak terbuka dan Bumi Satu dan yang lainnya keluar. Senior Bumi Satu. Lu Ming sedikit tercengang saat melihat Earth One. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, memandangi Yang Emas dan yang lainnya. Hahaha, Lu Ming, tidak perlu bersikap sopan. Selamat karena telah melewati semua level dan mendapatkan hak untuk mengembangkan kitab suci yang kacau. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Yang Emas, Yang Guntur. Earth One tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Dia memperkenalkan 1 emas dan sisanya kepada Lu Ming. Lu Ming menyapa semua senior. Meskipun dia tahu Yang Emas dan sisanya adalah boneka, Lu Ming tetap membungkuk hormat. Haha, sama-sama. Setelah Anda berhasil mengembangkan kitab suci kekacauan, Anda akan menjadi penerus penguasa terhormat dan tuan kami. Si emas tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Yang Mulia Penguasa, Lu Ming terkejut. Lu Ming, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Ini adalah aula kekacauan dari Sekte Kekacauan Primordial. Aula Master adalah Chaos Tirk. Chaos Tirk adalah salah satu ahli paling kuat di Sekte Kekacauan Primordial. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia mendominasi dunia. Dia adalah ahli terkuat di dunia. Selama Anda berhasil mengembangkan Chaos Scripture, Anda akan menjadi penerus Chaos Tirk. Tentu saja, Anda juga akan menjadi tuan kami.
Tu Yi menjelaskan. Aula kekacauan utama adalah bagian dari sekte kekacauan primordial. Senior, bolehkah saya tahu jika ada aula spiritual ruang waktu di sekte kekacauan primordial? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu tentang aula spiritual ruang dan waktu? Aula spiritual ruang dan waktu adalah salah satu dari 9 aula sekte Hunyuan. Aula Master Aula Spiritual Ruang dan Waktu adalah tikus spiritual ruang dan waktu, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ia juga merupakan ahli top di dunia, tetapi masih sedikit kalah dengan Kaisar Agung Chaos. Bumi Satu menjelaskan, ketika dia berbicara tentang kekacauan Tirk, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Kekacauan Tirk begitu kuat, dia bahkan lebih kuat dari 10 monster perang teratas. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia lebih menantikan kitab suci yang kacau balau. Kaisar Naga Abadi Chapter 1297 Bahasa Indonesia. 1297 Konsep Kekacauan, selesai. Lu Ming, kitab suci kekacauan ada di sana. Anda boleh masuk. Selama Anda berhasil mengolah kitab suci kekacauan, Anda dapat meninggalkan tempat ini. Namun, Anda telah berhasil menggabungkan 5 teknik niat seni bela diri. Saya percaya bahwa mengembangkan kitab suci yang kacau seharusnya tidak terlalu sulit. Tu Yidao menunjuk ke pintu batu di belakang ring pertempuran. Terima kasih banyak untuk semua senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju pintu batu. Pintu batu itu tertutup. Namun, setelah Lu Ming masuk, pintu batu itu terbuka secara otomatis. Di balik pintu batu, berkabut dan buram. Lu Ming masuk tanpa ragu-ragu. Begitu Lu Ming berjalan melewati pintu itu menutup dengan sendirinya. Di belakang pintu batu ada ruangan batu besar. Di atas ruangan batu, ada sesosok tubuh yang duduk bersila di udara. Sosok ini tidak terlalu kekar atau tinggi, tetapi membuat orang merasa setinggi langit. Ia adalah sosok paling kekar di dunia, mampu menopang langit dan bumi. Auranya begitu misterius sehingga lebih tak terduga daripada ahli lainnya yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu. Lu Ming merasa seolah-olah sedang menghadapi seluruh alam semesta ketika menghadapi sosok ini. Saat itu, ketika Lu Ming dihadapkan dengan hati suci yang ditinggalkan oleh suci langit misterius, dia sudah dikejutkan oleh aura luas dari pihak lain. Namun, dia sekarang merasa bahwa sein langit misterius itu seperti seekor semut atau setitik debu di depan sosok ini. Pada saat ini, Lu Ming merasa dia telah berhenti bernapas. Sosok ini sepenuhnya diselimuti cahaya kekacauan. Penampakannya tidak terlihat jelas, hanya sosoknya yang buram. Mungkinkah ini Kaisar Kekacauan yang pertama? Petik 2. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia terlalu kuat. Alam kekacauan Tirk telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh Lu Ming. Namun, pakar seperti itu telah jatuh. Lu Ming telah mendengar dari Tu Yi bahwa kekacauan Tirk telah runtuh. Itu sebabnya dia mencari ahli waris. Bagaimana keberadaan yang begitu kuat bisa jatuh? Musuh macam apa yang dia hadapi? Lu Ming tidak dapat membayangkannya. Mungkinkah sosok di hadapannya ini hanyalah secuil jejak Kaisar Chaos? Lu Ming diam-diam menebak. Akulah kitab suci yang kacau. Tiba-tiba sosok itu berbicara. Suaranya tenang dan menenangkan di telinga. Kitab suci yang kacau. Angka ini adalah kitab suci yang kacau. Lu Ming tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chaos Scripture akan benar-benar berwujud manusia dan memancarkan aura yang luas dan tak terduga. Saya ditinggalkan oleh Kaisar Chaos yang utama untuk menunggu penggantinya. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya berhasil sampai di sini. Misi saya selesai. Kitab suci yang kacau membuka mulutnya. Setelah selesai berbicara, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju area di antara alis Lu Ming. Itu memasuki area di antara alisnya. Saat berikutnya, Lu Ming merasa ada banyak informasi di benaknya. Kitab suci kekacauan, metode penanaman kehendak kekacauan, domain kekacauan, dan bahkan metode penanaman hukum kekacauan, dan teknik bela diri yang sesuai dari kehendak dan domain. Lu Ming memejamkan mata dan mengamati dengan cermat. Itu terlalu misterius. Itu terlalu misterius. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat Lu Ming. Tidak, saya tidak dapat melihat sisanya sekarang. Saya tidak akan memahaminya bahkan jika saya melihatnya. Sekarang, saya perlu mengubah 5 jenis niat saya menjadi niat kekacauan.
Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan mulai membaca awal dari kitab suci kekacauan, yang juga merupakan bagian paling dasar untuk mengembangkan konsep kekacauan. Kehendak kekacauan adalah mengubah 5 atau lebih keinginan dengan atribut yang sangat berbeda menjadi keinginan kekacauan. Kehendak kekacauan itu sangat misterius. Itu adalah awal dari semua keinginan di dunia. Setelah berhasil mengembangkan keinginan chaos, bahkan bisa berubah menjadi keinginan lain. Misalnya, setelah berhasil mengembangkan niat kekacauan, seseorang dapat mengubahnya menjadi niat membantai, niat menghancurkan, niat darah, niat guntur, dan sebagainya. Hanya niat kekacauan yang tidak dapat mengubah niat terkuat, seperti niat waktu dan ruang. Setelah Lu Ming membaca kitab suci kekacauan secara mendetail, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Sebelumnya, Lu Ming telah menggabungkan 5 jenis teknik bela diri menjadi satu. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mengolah kitab suci yang kacau sekarang. Dapat dikatakan bahwa cobaan dan ujian sebelumnya telah membuka jalan baginya untuk mengembangkan kehendak kekacauan. 3 hari kemudian, wasiat 5 warna mengelilingi Lu Ming dan menjadi sedikit memanas. 7 hari kemudian, warna alam esensi 5 warna menjadi sedikit buram. Setengah bulan kemudian, kelima niat tersebut sudah terjalin sepenuhnya, dan warna aslinya tidak lagi terlihat. 2 bulan kemudian, lingkungan Lu Ming berkabut dan kacau. 5 konsep asli menghilang dan digantikan oleh konsep yang lebih misterius dan tertinggi yang berkembang di tubuh Lu Ming. Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan konsep kekacauan, kaisar konsep tersebut. Selain itu juga merupakan penyelesaian kelas 4 Grand. Bus. Lu Ming mengulurkan jarinya yang terbungkus dalam konsep kekacauan. Dia menunjuk ke angkasa dan ruangan itu beriak seperti air. Perlu diketahui bahwa ini adalah alam surga, dan ruangnya sangat stabil, jauh lebih stabil daripada benua reruntuhan surgawi. Sebelumnya, Lu Ming tidak dapat merobek ruang tersebut bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang, hanya dengan sentuhan ringan, ruangan itu beriak. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Dengan kultivasi dan kekacauanku saat ini, aku seharusnya bisa bertarung melawan seorang kaisar, bukan? Dia bahkan bisa menekan kaisar. Lu Ming menebak. Ada gejolak yang mengejutkan di matanya. Itu adalah keyakinan yang sangat kuat. Kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9, tetapi dia yakin bahwa dia bisa melawan kaisar, atau bahkan menekan kaisar. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menertawakan Lu Ming karena dianggap orang gila. Namun, Lu Ming merasakan hal ini sekarang. Di masa lalu, dia harus bergantung pada kuali guntur, atau bahkan bantuan Dandan, Gelembung, dan lainnya untuk melawan kaisar. Namun, sekarang, Lu Ming yakin bahwa dia dapat menekan kaisar tanpa bantuan kuali guntur, Dandan, Gelembung, dan lainnya. Aku ingin tahu seberapa sedikit yang dilakukan King. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 3 tahun, tetapi hanya beberapa saat yang berlalu di dunia luar. Pejabat kecil, Anda berada di diagram gunung dan sungai saya. Aku ingin tahu apakah waktumu selaras dengan waktuku. Lu Ming berpikir dalam hati. Kemudian, jarak di antara alisnya bersinar dan diagram gunung dan sungai muncul. Lu Ming bergerak dan muncul di dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming. Begitu Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, Xian Yanxing muncul di depannya, menatapnya dengan kebencian. Lu Ming, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak datang menemuiku selama 3 tahun? Xian Yanxing memelototi Lu Ming dengan kebencian, tapi jauh di matanya, ada rasa rindu yang kuat. Lebih dari 3 tahun. Apakah waktu di dalam diagram gunung dan sungai sama dengan waktu saya? Petik 2. Hati Lu Ming tergerak. King kecil, seperti ini. Lu Ming menjelaskan situasinya secara detail. Sebenarnya seperti ini. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing tercengang. King kecil, kultivasimu telah meningkat pesat. Lu Ming memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa kultivasi Xian Yanxing telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9. Seperti Lu Ming, dia hanya berjarak 1 langkah dari lingkaran besar alam dewa spiritual. Tentu saja. Aku bosan sendirian, jadi aku berlatih keras. Dalam 3 tahun, saya secara alami telah membuat kemajuan pesat. Kata Xian Yanxing. Maafkan aku, King kecil.
Saat berikutnya, Lu Ming memeluk Xian Yanxing erat-erat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1298 Bahasa Indonesia 1298 Bab 1298 Hadiah. Ngomong-ngomong, mereka berdua sudah tidak bertemu selama lebih dari 3 tahun. Tentu saja, mereka merindukan satu sama lain dan meringkuk satu sama lain, mengobrol. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming, kamu akan diteleportasi kembali ke tempat asalmu dalam waktu setengah bulan. Ini adalah suara bumi. Dalam setengah bulan, Lu Ming tercengang. Awalnya, dia ingin berkultivasi di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu karena beberapa tahun berkultivasi di sini hanyalah waktu yang singkat di dunia luar. Sayang sekali jika melewatkan tempat sebaik ini. Namun kini, Earth One telah mengirimkan pesan bahwa waktu tinggal setengah bulan lagi. Lu Ming memberitahu Xian Yanxing tentang hal ini dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Sosok bumi tidak terlihat dimanapun di ruangan batu besar itu. Earth One pasti merasakan sesuatu dan mengiriminya transmisi suara. Senior Earth One, kenapa hanya setengah bulan? Suara Lu Ming terdengar. Dia tahu bahwa Earth One seharusnya bisa mendengarnya. Waktu di sini dipercepat dengan sangat cepat, namun untuk mempertahankan percepatan waktu diperlukan energi yang sangat besar. Setiap saat, hanya ketika peserta yang memenuhi syarat datang ke sini, percepatan waktu akan diaktifkan. Sekarang, Anda telah berhasil memupuk keinginan kekacauan, jadi percepatan waktu di sini secara alami harus dihentikan. Jika tidak, konsumsi energi tidak akan terlalu banyak. Suara bumi terdengar. Lu Ming mengangguk. Meski dia merasa sayang, itu normal. Percepatan waktu terlalu menantang, jadi tentu saja tidak bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bisa dipelihara dengan mudah, maka itu akan terlalu menakutkan. Berkultivasi di sana selama ribuan tahun hanya setara dengan berapa banyak waktu yang telah berlalu di dunia luar. Jika mereka membiarkan sekelompok orang masuk untuk berkultivasi, bukankah itu menantang surga? Itu tidak mungkin. Bahkan dengan yayasan Istana Kekacauan yang paling awal, mereka tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Senior, aku akan pergi setengah bulan lagi, kata Lu Ming. Baiklah, suara bumi terdengar. Selanjutnya, saya akan meningkatkan kultivasi saya. Tatapan Lu Ming berkedip. Sekarang, niatnya telah berubah menjadi niat kekacauan dan berada pada lingkaran penuh level 4. Tingkat kultivasi Lu Ming juga dapat ditingkatkan ke alam dewa spiritual yang sempurna. Waktu setengah bulan sudah cukup bagi Lu Ming untuk melahap dan memurnikan batu kasar untuk meningkatkan budidayanya. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar batu permata mentah muncul. Garis keturunan 9 naga muncul. Dengan satu tegukan, 10 juta batu permata mentah dimakan dan dimurnikan. Sejumlah besar batu permata mentah dimurnikan dan diubah menjadi inti penting, membantu Lu Ming menerobos ke alam berikutnya. Setelah memurnikan 10 juta, dia menelan 10 juta lagi. 10 juta 10 juta. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lu Ming telah melahap dan memurnikan total 100 juta batu permata mentah. Batu permata mentah dalam jumlah yang begitu mencengangkan berubah menjadi esensi sejati dalam jumlah yang mencengangkan dan mulai menerobos. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming melonjak. Dewa spiritual dalam dantiannya berkembang dengan cahaya warna-warni dan menjadi padat dan berat, seperti manusia sungguhan. Kultivasi Lu Ming juga telah menembus dari puncak alam dewa spiritual tingkat 9 ke alam dewa spiritual yang disempurnakan. Lingkaran besar alam dewa spiritual. Lu Ming akhirnya berkultivasi ke lingkaran besar alam dewa spiritual. Langkah selanjutnya adalah mulai menerobos ke ranah kaisar. Semuanya sedang dipersiapkan untuk kaisar. Dalam proses menerobos ke alam kaisar, seseorang dapat memahami bentuk embrio dari suatu domain dan menjadi yang tertinggi. Lingkaran besar alam dewa spiritual sudah berada di puncak 3 alam dewa spiritual. Lu Ming bisa merasakan esensi vital yang sangat kaya di tubuhnya. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Sekarang, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Lu Ming tidak dapat memahaminya dan sangat penasaran. Waktunya keluar. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju pintu kamar batu. Pintu batu terbuka secara otomatis dan Lu Ming keluar. Di luar,
dia melihat arena pertempuran yang sama. Earth One, Gold, dan yang lainnya masih berada di arena pertarungan. Melihat Lu Ming keluar, Bumi Satu, Emas, dan yang lainnya tersenyum dan tiba-tiba membungkuk kepada Lu Ming, berseru serempak, bawahan ini menyapa Tuan Muda. Lu Ming tercengang. Dia buru-buru membantu Earth One dan yang lainnya berdiri dan berkata, "Senior, apa yang kalian lakukan? Tolong bangun. Tuan Muda, Anda telah memperoleh warisan Kaisar Kekacauan dan berhasil mengembangkan kehendak kekacauan. Anda adalah Tuan Muda kami." Tuyi berbicara dan bersikeras untuk bersujud kepada Lu Ming. Apa basis budidaya Earth One dan sisanya? Lu Ming tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan mereka sujud padanya. Setelah memberi penghormatan, Earth One dan yang lainnya berdiri. "Senior, apakah hanya kalian yang tersisa di Chaos Hall awal?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua ahli dari Istana Kekacauan Utama terbunuh dalam pertempuran tahun itu. Kami adalah satu-satunya boneka yang tersisa, tetapi tidak banyak dari kami yang tersisa. Bumi Satu menghela nafas. "Kalau begitu, bisakah kalian keluar bersamaku?" Lu Ming bertanya dengan antisipasi di matanya. Budidaya Bumi Satu dan bumi lainnya tidak dapat diduga. Jika mereka bisa pergi bersamanya, akan mudah untuk membunuh Di Yi dan bahkan melenyapkan kelompok benua reruntuhan surgawi. Sayangnya, Lu Ming kecewa. "Kami tidak bisa." Earth One, Gold One, dan sisanya menggelengkan kepala. "Tuan Muda, Yang Mulia Penguasa meninggalkan kata-kata terakhirnya. Kami hanya bisa pergi jika pewaris dari Yang Mulia telah mencapai alam suci. Sebelumnya, kami tidak dapat pergi dan tidak dapat banyak membantu Anda." Tu Yi menjelaskan. Lu Ming sangat kecewa. Tampaknya Chaos Tirk takut pewarisnya akan terlalu mengandalkan kekuatan Tu Yi dan yang lainnya dan kehilangan keinginan untuk berkembang. Karena itu, dia menetapkan aturan seperti itu. Melihat ekspresi kecewa Lu Ming, Earth One bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, "Tuan Muda, bukan berarti tidak ada hadiah sama sekali. Karena kinerja Anda sangat baik selama ujian, Anda akan diberi imbalan." Dengan mengatakan itu, Earth One melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh muncul di sampingnya. Itu adalah sosok yang mirip dengan Tu Yi, juga dalam warna kaki. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu adalah boneka. "Tuan Muda, nama boneka ini adalah Tukian. Ia memiliki kekuatan puncak ahli kerajaan bela diri LV2. Ia dapat mengikuti Anda untuk sementara dan membantu Anda," kata Bumi Satu. Puncak kerajaan bela diri LV2. Mata Lu Ming berbinar. Tidak apa-apa. Seorang pakar alam bela diri kerajaan puncak LV2 akan menjadi yang terkuat di benua hutan belantara surgawi, sebanding dengan Di Yi. "Salam, Tuan Muda." Tukian membungkuk pada Lu Ming. "Baiklah, Tukian, untuk sementara kamu akan memasuki harta karun itu." Lu Ming memanggil diagram gunung dan sungai dan menyimpan Tukian di dalamnya. Bus. Pada saat ini, sebuah token terbang dan melayang di atas kepala Lu Ming. Itu adalah tanda kekacauan primordial. "Tuan Muda, Anda harus menjaga tanda kekacauan primordial ini dengan baik. Di masa depan, Anda mungkin bisa bersaing memperebutkan tahta penerus Sekte Kekacauan Primordial," kata Bumi Satu. Penerus Sekte Hunyuan. Lu Ming terkejut. Itu benar. Siapapun yang memperoleh token primordial chaos akan memiliki peluang besar di masa depan untuk bersaing memperebutkan posisi penerus sekte primordial chaos dan memiliki kesempatan untuk mewarisi sekte tersebut. Pada saat itu, tidak hanya aula kekacauan primal, tetapi 8 aula lainnya harus mendengarkan perintah penerus sekte kekacauan primordial. Tu Yi menjelaskan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka token kekacauan primordial bisa berguna seperti itu. Lu Ming buru-buru menyingkirkan token kekacauan primordial. "Tuan Muda, kami akan mengirimmu kembali." Bumi Satu Dao. Kemudian, dia bergandengan tangan dengan emas dan sisanya untuk membuka saluran kosong. Lu Ming merasakan tubuhnya menegang dan pandangannya menjadi hitam. Dia terjerumus ke dalam kegelapan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, muncullah cahaya terang. Pada saat yang sama, Lu Ming mendengar suara yang keras. Itu suara Dandan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1299 Bahasa Indonesia. 1299 bab 1299 1 pukulan 1 pembunuhan.
Lu Ming, orang itu, benar-benar tidak setia. Dia tidak bisa menang dan meninggalkan kita untuk melarikan diri. Begitu Lu Ming muncul, dia mendengar Dandan berteriak, serta suara gemuruh. Namun saat berikutnya, semua suara itu menghilang. Lu Ming berdiri dalam kehampaan. Dandan, Gelembung, Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya semua memandangnya. Mereka masih berada di kota kuno, tempat mereka bertarung dengan Haiyu dan yang lainnya. Lu Ming, kamu tidak pergi. Saya pikir Anda telah meninggalkan kami dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dandan berteriak dan berlari menuju Lu Ming. Kicau. Gelembung itu menjerit dan tubuhnya bersinar. Itu melintas di udara dan muncul di bahu Lu Ming pada saat berikutnya. Bus, bus, suara mendesing. Angka-angka berkedip. Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya mengepung Lu Ming. Lu Ming, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan metode kultivasi untuk tubuh roh murni. Haiyu berteriak dengan dingin. Dia memegang kapak perang senjata spiritual kaisar, dan auranya sangat menakutkan. Metode budidaya tubuh roh murni milik ras iblis laut. Ayo pergi, kata sang penguasa naga banjir. Pedang Vena naga melayang di atas kepalanya, dan pedang Ki merembes keluar, membelah ruang. Dandan, sudah berapa lama aku pergi? Lu Ming tidak bisa diganggu dengan Haiyu, penguasa naga banjir, dan yang lainnya. Dia berbalik untuk bertanya pada Dandan. Tidak lama, hanya belasan tarikan napas, tapi tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Untungnya, saya memiliki banyak trik dan berhasil melarikan diri dengan hidup saya. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Teriak Dandan. Hanya selusin napas. Lu Ming diam-diam terkejut. Meskipun dia tahu bahwa waktu dipercepat di Istana Kekacauan Awal dan bahwa beberapa tahun di Istana Kekacauan Awal hanyalah beberapa saat di dunia luar, dia masih merasa sulit untuk mengalaminya sendiri. Hanya dalam selusin napas, kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kamu berani mengabaikan kami. Kamu sedang mencari kematian. Melihat Lu Ming mengabaikan mereka, mata Haiyu menjadi dingin. Dia memegang kapak perang dan mengayunkannya ke arah Lu Ming. Kekuatan kapak ini telah sepenuhnya mencapai tingkat kaisar. Itu sangat kuat. Dandan, Gelembung, ikuti aku. Lu Ming menginstruksikan. Kemudian sosoknya memancarkan aura konsep angin. Niat kekacauan bisa berubah menjadi niat lain sesuka hati. Teknik elemen angin. Sosok Lu Ming sedikit bergoyang. Tubuhnya seperti pantom. Dia menghindari kapak Haiyu dalam sekejap dan menuju ke arah makhluk tertinggi lainnya di belakang Haiyu. Teknik elemen angin merupakan teknik kreasi bela diri yang berfokus pada teknik gerakan. Saat dilakukan, tubuh seseorang akan menjadi halus dan tanpa jejak. Setelah menghindari serangan Haiyu, Lu Ming muncul di depan seniman bela diri tertinggi lainnya dari laut yang menekan kediaman Marsekal. Membunuh. Lu Ming berteriak ketika inti penting dalam tubuhnya meledak. Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan melemparkan pukulan. Serang, serang bersama. Salah satu makhluk tertinggi meraung. Dia dikejutkan oleh kekuatan pukulan Lu Ming dan segera menggunakan fusi meridian darah untuk menyerang Lu Ming. Bang! Lu Ming melayangkan pukulan dan garis keturunan yang maha tinggi tersebar. Wujud aslinya muncul dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian, tubuhnya terbelah dan meledak di udara. Surga, surga. Dia membunuh seorang seniman bela diri tertinggi dengan satu pukulan. Di kejauhan, penonton lainnya nyaris ketakutan setengah mati saat mereka mulai berteriak tak jelas. Itu terlalu mengejutkan dan menakutkan. Membunuh seniman bela diri tertinggi dengan satu pukulan, kekuatan pertempuran seperti apa yang dibutuhkan? Mungkinkah Lu Ming adalah seorang kaisar? Tidak bagus, cepat mundur. Ketika seniman bela diri agung lainnya melihat ini, mereka hanya ketakutan. Mereka dengan panik berteriak dan mundur. Kamu tidak bisa pergi. Mata Lu Ming seperti kilat, memancarkan niat membunuh yang dingin. Lu Ming mengaktifkan teknik elemen angin dan bergerak secepat kilat. Dia muncul di hadapan makhluk tertinggi lainnya dalam sekejap dan melayangkan pukulan. Ah! Jeritan melengking terdengar. Meskipun Yang Maha Tinggi mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan itu tetap tidak berguna. Di bawah pukulan Lu Ming, semua pertahanannya rapuh seperti tahu.
Luming menghancurkannya semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia terbunuh di udara. Yang kedua, Luming bergumam dan kemudian menyerang orang ketiga. Luming tidak menggunakan kehendak kekacauan. Namun, budidayanya saat ini telah menembus alam dewa spiritual yang sempurna. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Membunuh para supremes biasa ini semudah membunuh ayam dan anjing. Ledakan, ledakan. Sosok Luming berkedip terus-menerus saat dia mengayunkan tinjunya. Setiap pukulan membunuh yang maha tinggi. Adegan ini terlalu menakutkan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa merinding. Ini adalah seniman bela diri tertinggi. Bahkan di benua reruntuhan surgawi, dia adalah seorang ahli, tinggi, dan perkasa. Tapi sekarang, dia seperti anak ayam rapuh yang dibunuh oleh Luming tanpa kekuatan untuk melawan. Binatang, jangan pergi. Lawan aku. Hai Yu meraung. Matanya merah. Ini adalah seniman bela diri tertinggi di laut yang menekan rumah Marsekal. Hatinya berdarah setelah melihat begitu banyak dari mereka terbunuh. Dia mengendalikan senjata spiritual kaisar untuk menebas Luming terus-menerus, tetapi sosok Luming bersinar. Dia tidak melawan Hai Yu sama sekali. Sebaliknya, dia menghindari Hai Yu dan fokus membunuh makhluk tertinggi biasa. Ledakan, pukulan lain, dan seniman bela diri agung lainnya terbunuh. Luming telah membunuh 5 makhluk tertinggi yang dibawa Hai Yu bersamanya. Selain mereka yang terbunuh sebelumnya, ada lebih dari 5 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hai Tian, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak percaya. Dia mengusap matanya kuat-kuat, berharap semua ini palsu. Haha, Luming, saya tidak menyangka kultivasi Anda tiba-tiba meningkat pesat setelah tidak melihat Anda beberapa saat. Anda telah mencapai alam dewa spiritual yang sempurna. Dandan berdiri di bahu Luming dan tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat riang dan bangga. Sekarang giliranmu. Luming bergumam sambil melihat naga banjir tertinggi dan iblis laut lainnya. Mundur, mundur, ikuti di belakangku. Ekspresi penguasa naga banjir berubah. Pedang Ki dari pedang Vena naga melonjak ke langit saat dia menatap Luming. Namun, Luming menggunakan teknik elemen angin, dan sosoknya seperti hantu, tidak dapat dilacak. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari penguasa naga banjir dan menyerang penguasa iblis laut lainnya. Bergabung. Mari berkumpul dan bersatu. Salah satu iblis laut meraung. Makhluk tertinggi iblis laut lainnya berkumpul, berharap untuk bergabung untuk melawan Luming. Sayangnya kekuatan tempur Luming saat ini jauh melampaui mereka. Ledakan. Kekuatan tinju itu hancur, menerobos segalanya. Hantu dari prasasti penekan penjara menekan tubuh iblis laut tertinggi. Setan laut tertinggi menjerit ketika tubuhnya ditusuk, dan dia mati di tempat. Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Mengaum. 9 naga muncul di atas kepala Luming. Luming berubah menjadi 9 naga. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Cakar naga terus menebas, merobek segalanya dan membunuh beberapa iblis laut tertinggi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 iblis laut tertinggi telah terbunuh. Bergabung. Bergabunglah untuk membunuhnya. Hai Yu tiba dengan kapak perangnya. Membunuh. Penguasa naga banjir juga meraung marah dan menyerang Luming dengan niat membunuh. Keduanya bergabung untuk mengepung Luming dan menyerangnya. Saatnya menyelesaikan masalah dengan kalian. Pada saat ini, Luming tidak mengelak. Sebaliknya, dia menatap dingin pada Hai Yu dan penguasa naga banjir. Kaisar Naga Abadi Chapter 1300 Bahasa Indonesia. 1300 membunuh penguasa naga banjir. Bus, bus, suara mendesing, kemudian, cakar naga menyerang terus-menerus. Serangan yang digunakan oleh masing-masing Dragon Claw berbeda. Ada cakar naga yang bersinar dengan cahaya kuning tanah. Itu adalah teknik elemen tanah. Cakar naga yang diliputi petir berubah menjadi tombak panjang. Itu adalah teknik asal mula petir. Selain itu ada juga teknik elemen api, teknik elemen angin, dan teknik elemen air. Dalam ujian Istana Kekacauan, Luming mampu menggabungkan 5 teknik penciptaan seni bela diri menjadi satu. Mudah baginya untuk menggunakan 5 teknik penciptaan seni bela diri pada saat yang bersamaan. 9 cakar naga mencakar Hai Yu dan penguasa naga banjir. Mati.
Mati! Haiyu berteriak dengan dingin sambil mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kapak perangnya. Matanya galak. Pada saat yang sama, penguasa naga banjir juga berada dalam kondisi yang sama, niat membunuhnya dingin. Lu Ming sebenarnya tidak melarikan diri dan ingin bertarung langsung dengan mereka. Inilah yang mereka inginkan. Mereka sangat gembira. Mereka ingin menyingkirkan Lu Ming sekaligus. Apa yang sedang dilakukan Lu Ming? Dia mencari kematian. Itu tidak bijaksana. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga berseru saat melihat pemandangan ini. Kekuatan tempur Lu Ming kuat, tapi itu hanya untuk supremes biasa. Haiyu dan naga banjir tertinggi adalah yang tertinggi, dan kekuatan tempur mereka sudah cukup menakutkan. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh seorang suprim biasa. Terlebih lagi, mereka memiliki senjata spiritual kaisar. Dengan mereka, kekuatan tempur mereka pasti bisa melawan kaisar biasa. Jika Lu Ming tidak mencari kematian dengan bertarung langsung dengan mereka, siapakah dia? Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Lu Ming akhirnya bertabrakan dengan serangan Haiyu dan naga banjir tertinggi. Pada saat ini, kekuatan dahsyat menyapu puluhan ribu mil. Di kota kuno di bawah, banyak bangunan runtuh dan berubah menjadi abu. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya mundur dengan panik, takut tersapu. Ya dewa, lihat, Lu Ming lebih unggul. Seseorang berteriak ketakutan saat mereka mundur. Semua orang menoleh dan melihat dua sosok mundur dengan cepat. Sosok yang mundur sebenarnya adalah penguasa naga banjir dan Haiyu. Bagaimana ini mungkin? Haiyu dan penguasa naga banjir bukanlah tandingan Lu Ming dan terpaksa mundur meskipun mereka berdua memegang senjata spiritual kaisar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Haiyu dan penguasa naga banjir juga meraung tak percaya. Keduanya sulit dipercaya. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Beberapa waktu lalu, Lu Ming sama sekali bukan tandingan mereka. Dia benar-benar ditekan oleh mereka. Bahkan dengan dua hewan peliharaan itu, dia masih jauh dari tandingan mereka. Namun, Lu Ming hanya menghilang sebentar. Ketika dia muncul kembali, kekuatan tempurnya meningkat tajam dan dia bisa dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa. Sekarang, dia sebenarnya bisa mengalahkan mereka tanpa bergantung pada hewan peliharaan atau senjatanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lu Ming selama ini menyembunyikan kemampuannya? Haiyu, naga banjir tertinggi, dan yang lainnya merasa otak mereka tidak mampu memproses ini. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika kita bergabung, dia tidak akan bisa bertahan lama. Haiyu meraung ke arah banjir naga tertinggi. Membunuh. Membunuh. Kemudian, Haiyu dan penguasa naga banjir bergabung dan menyerang Lu Ming. Apakah begitu? Senyuman dingin muncul di mata Lu Ming. Kuali petir muncul di atas kepalanya dan dia melemparkannya ke Haiyu, sementara dia sendiri menyerang penguasa naga banjir. Bus! Kali ini, Lu Ming hanya menggunakan satu cakar. Namun, cakar ini merupakan perpaduan dari 5 teknik penciptaan seni bela diri. Ketika 5 teknik bela diri penciptaan digabungkan, kekuatannya meningkat secara dramatis. Cakar naga bertabrakan dengan pedang urat naga milik penguasa naga banjir. Dentang! Pedang Vena naga bergetar hebat, dan pedang Ki menyebar. Ia kemudian terbang jauh. Tidak baik. Ekspresi penguasa naga banjir berubah drastis saat dia mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Serangan Lu Ming telah tiba. Itu adalah serangan cakar lainnya, dan itu masih merupakan perpaduan dari 5 teknik bela diri penciptaan. Penguasa naga banjir juga mengulurkan cakar naganya untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Namun, saat cakar naga miliknya bersentuhan dengan cakar naga Lu Ming, cakar itu meledak. Peuci, cakar naga Lu Ming tidak berhenti dan menembus tubuhnya. Mengaum, penguasa naga banjir mengeluarkan raungan yang keras, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia ingin berjuang dan melarikan diri, tetapi cakar 9 naga lainnya telah tiba. Cakar naga dipenuhi dengan penjara yang menekan seni surgawi saat mereka menabrak kepala penguasa naga banjir. Bang! 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 Dengan 7 hingga 8 ledakan berturut-turut, kepala penguasa naga banjir tertembus dan meledak. Penguasa naga banjir telah jatuh.
Sang Maha Tinggi, yang memiliki 90% garis keturunan naga sejati, masih dibunuh oleh Lu Ming meski mengendalikan senjata spiritual kaisar. Jika aku menggunakan niat primal chaosku, akan lebih mudah membunuh naga banjir tertinggi. Lu Ming punya pemikiran di benaknya. Lu Ming tidak menggunakan konsep kekacauan selama proses tersebut. Paling-paling, ia mengubah konsep kekacauan menjadi konsep guntur dan angin. Kehendak kekacauan adalah kartu truf Lu Ming. Dia tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Tidak baik. Di sisi lain, setelah Haiyu dan kuali guntur bertukar pukulan, dia melihat adegan di mana penguasa naga banjir terbunuh. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu lari. Lari sejauh mungkin dari Lu Ming. Haiyu berbalik dan berlari. Dia terbang menuju pintu keluar kota kuno. Kakak, kakak, bawa aku bersamamu. Di kejauhan, Hai Tian berteriak ketakutan. Namun, Haiyu sudah sangat ketakutan. Saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Dia tidak peduli dengan langit dan laut. Dia pura-pura tidak mendengar apapun dan berlari dengan kepala tertunduk. Kakak laki-laki, Hai Tian meraung putus asa. Bus. Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia mengambil langkah maju dan muncul di samping Hai Tian, menyebabkan dia berteriak ketakutan. Lu Ming, apa yang kamu coba lakukan? Ayahku adalah marsekal penekan laut. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Hai Tian berteriak. Dia masih berpikir untuk mengancam Lu Ming saat ini. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan seberkas sinar tombak keluar. Itu menembus dantian Hai Tian dan menghancurkan dewa rohaninya. Kamu. Mata Hai Tian membelalak dan dia menatap Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan berterus terang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membunuhnya dalam satu gerakan. Dengan keengganan yang kuat, kehidupan di mata Hai Tian menghilang. Setan laut dan seniman bela diri tertinggi yang tersisa di laut yang menekan rumah marsekal telah melarikan diri untuk hidup mereka. Lu Ming melirik ke arah pelarian Haiyu. Dia tidak terburu-buru mengejar. Sebaliknya, dia melepaskan inti esensialnya dan membentuk kekuatan isap yang kuat, menarik semua mayat makhluk tertinggi. Diagram gunung dan sungai terbang keluar dari glabella Lu Ming dan mengumpulkan semua mayat seniman bela diri tertinggi. Mayat yang maha tinggi mengandung esensi darah. Lu Ming masih membutuhkan esensi darah untuk meningkatkan tingkat garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah menyingkirkan mayat yang maha tinggi, Lu Ming mendapat ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di dalam diagram gunung dan sungai, terdapat puncak gunung yang dipenuhi dengan mayat seniman bela diri tertinggi. Xian Yanxing dan badak guntur tertinggi berdiri di samping, tercengang. Mata badak guntur tertinggi hampir keluar dari rongganya.